Bayangkan, seorang ibu tua bersujud di lantai rumahnya sendiri, air matanya menetes satu-satu, membasahi sajadah yang telah lusuh dimakan waktu. Di hadapannya berdiri seorang pria yang dulu dikenal sebagai biksu. Wajahnya dingin, tangannya memegang mukena yang terbakar sebagian, dan dilemparkannya benda suci itu tepat di depan wajah sang ibu. Asapnya masih mengepul, baunya menyengat, membakar hati. Di sisi pria itu berdiri sang anak perempuan kandung, memalingkan wajah, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dan saat ibu itu menunduk, merintih lirih, suara tawa menghina menggema di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang dulunya penuh doa, kini penuh luka. Tapi siapa sangka, justru dari puing-puing kesedihan itulah, Allah akan menurunkan azab yang tak seorang pun bisa lari darinya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Angin sore itu berhembus pelan, seolah ingin mengusap wajah tua Buminah yang tengah termenung di teras rumah kayunya. Matanya menatap kosong ke halaman, tapi pikirannya sedang terperangkap jauh ke dalam kenangan. Sejak suaminya wafat 2 tahun lalu, Buminah hidup seorang diri. Satu-satunya pelipur lara hanyalah anak semata wayangnya, Rina. Gadis manis yang sejak kecil ia besarkan dengan peluh dan doa. Namun hari itu, semua harapan Buminah runtuh, hanya karena satu kalimat dari mulut anaknya. "Bu, aku mau nikah. Tapi, bukan dengan orang Islam." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Jantung Buminah berdebar. "Apa maksudmu, Nak? Dia dulunya biksu, tapi sekarang kami saling mencintai. Aku akan ikut agamanya." Gemetar tangan Buminah. Lututnya lemas. Dunia seperti berputar cepat. "Rina, kamu bilang apa barusan? Kamu mau keluar dari Islam?" Rina hanya menunduk. Dan dari sinilah, air mata Buminah mulai mengalir tiada henti. Malam itu, Buminah sujud lebih lama dari biasanya. Ia menangis di atas sajadah, berdoa agar Allah melembutkan hati anaknya. Tapi doa itu seolah tak sampai ke langit. Esoknya, Rina tetap pada keputusannya. Bahkan membawa laki-laki itu, Mahesa, ke rumah. Buminah menatap pria itu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tatapannya tajam, tapi senyumnya seperti menyimpan sesuatu yang Buminah tak mengerti. Namun demi melihat senyum Rina yang tampak bahagia, Buminah hanya bisa berkata lirih, "Kalau itu pilihanmu, Ibu takkan menghalangi. Tapi Ibu tetap dalam Islam. Jangan pernah ganggu Ibu soal itu." Pernikahan mereka digelar sederhana. Tak ada doa, tak ada sholawat, tak ada tangis haru. Yang ada hanya hening dan hati yang hancur. 2 minggu setelah pernikahan, Rina dan Mahesa pindah ke rumah Buminah. Katanya sementara, sambil mencari tempat tinggal sendiri. Tapi sejak mereka tinggal di sana, rumah itu tak pernah lagi sama. Azan subuh yang dulu bergema dari radio kecil Buminah, kini sering dipadamkan. Mukena Buminah tak jarang berpindah tempat. Pernah ditemukan di dapur, di atas kandang ayam, bahkan di dekat tempat sampah. Rina hanya tersenyum setiap kali ditanya. Mahesa lebih dingin lagi. Ia tak pernah menyapa, tapi matanya mengawasi setiap gerakan Buminah. Terutama saat Buminah hendak sholat. "Masih saja sembahyang? Padahal, hidupmu makin sepi." Ucapan itu diucapkan Mahesa suatu malam. Tapi Buminah tetap berdiri tenang, mengambil wudhu, dan masuk ke dalam kamar untuk melaksanakan sholat Isya. Dan malam itu, dari balik tirai, Mahesa memperhatikan, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari di rumah itu makin terasa berat bagi Buminah. Tak hanya karena kesedihan yang belum sembuh, tapi juga karena pelan-pelan,
Rumah yang dulu menjadi tempat berteduh dalam iman, kini berubah menjadi tempat ujian yang mengiris hati. Pagi itu, Buminah bangun seperti biasa sebelum fajar. Udara masih dingin. Langit belum terang. Ia melangkah pelan ke kamar mandi, mengambil air wudhu. Tapi saat ia kembali ke kamar, langkahnya terhenti di ambang pintu. Mukenahnya tidak ada. Ia bingung, mengaduk-aduk lemari, melongok di bawah tempat tidur, bahkan membuka laci-laci yang selama ini tak pernah disentuh. Tapi tak ditemukan apa-apa. Hanya keheningan dan kegelisahan yang tiba-tiba mencengkeram dadanya. Dengan langkah berat, ia keluar dari kamar, menuju ruang tengah. Dan di sanalah ia menemukan mukenahnya tergeletak di lantai, berdebu, kotor, tercampur dengan sandal dan tumpukan kain pel basah. Hatinya mencelos. Tangannya gemetar saat memungutnya. Tapi belum sempat ia bawa kembali ke kamar, terdengar suara dari dapur. "Bu, mukenah itu udah nggak suci. Udah kotor. Udah nggak layak buat sembahyang," ucap Rina dari balik pintu dapur, dengan nada santai yang menusuk. Buminah terdiam. "Kamu yang naruh ini di sini?" tanyanya pelan. Rina tertawa kecil, lalu mendekat sambil mengeringkan tangan dengan lap kotor. "Aku cuma beres-beres, Bu. Lagian, kan Ibu tinggal sama kami sekarang. Kami pengen rumah ini bersih dari hal-hal yang tidak selaras." "Hal-hal yang tidak selaras," ulang Buminah lirih. "Sholat, bacaan, segala ritual itu, buat apa, Bu?" sahut Mahesa tiba-tiba dari ruang belakang. Langkah kakinya berat, nadanya tajam. "Bukankah hidup bisa lebih damai kalau semua satu keyakinan?" Buminah menunduk. Ia bawa mukenahnya ke kamar, mencucinya sendiri dengan air mata yang ia sembunyikan di balik gemericik air kran. Beberapa hari setelah kejadian itu, gangguan makin menjadi. Mahesa mulai memainkan lagu-lagu keras setiap kali Buminah hendak sholat. Bahkan pernah, saat Buminah tengah sujud, Rina melangkah masuk ke kamar dan mematikan lampu. Gelap gulita. "Ibu, jangan keras kepala terus. Dunia ini butuh keterbukaan," suara Rina menggema dari balik pintu. Tapi Buminah tetap melanjutkan sholatnya dalam gelap, hanya ditemani cahaya hatinya. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang mendung, saat azan maghrib menggema dari musala kecil di ujung kampung, Mahesa duduk di ruang tamu sambil membaca buku agama lain. Ia menatap Buminah yang sedang melipat sajadah, lalu berkata datar, "Ibu, kenapa tidak coba sekali saja ikut kami sembahyang dengan cara kami?" Buminah berhenti melipat. "Karena aku hanya menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengajarkan kasih sayang, bukan pemaksaan." Mahesa tertawa sinis. "Sayang sekali. Ibu terlalu keras kepala." "Lebih baik keras kepala dalam iman," jawab Buminah dengan suara bergetar, "daripada tunduk dalam kesesatan." Rina mendesah kesal, lalu berdiri. "Bu, kenapa sih nggak mau ngerti? Kita ini keluargamu sekarang. Masa ibu tega hidup bertentangan dengan kami?" Buminah menatap anaknya. Mata itu, dulu pernah menangis di pelukannya saat demam tinggi. Dulu pernah berdoa minta diluluskan ujian sekolah. Dulu pernah memanggil, "Bu," dengan cinta yang tulus. Tapi kini, mata itu seperti asing. Dingin. Jauh. "Justru karena kalian anak-anakku, aku akan terus sholat. Dan akan terus berdoa, agar Allah membukakan kembali hati kalian." Rina memalingkan wajah. Mahesa berdiri dan berjalan ke arah dapur. Tapi sebelum masuk, ia menoleh dan berkata, "Kalau begitu, kita akan buktikan sendiri siapa yang benar." Malam itu sunyi. Angin bertiup pelan melewati pepohonan di belakang rumah. Di dalam kamar kecilnya, Buminah baru saja selesai sholat Isya. Sajadahnya tergelar. Mukenahnya masih melekat di tubuh. Ia menatap langit-langit rumah kayu itu, lalu menunduk dengan lirih berzikir. Suaranya lembut, tapi penuh luka yang disembunyikan di balik setiap helaan napas. Di luar kamar, langkah kaki terdengar. Perlahan, berat,
dan berhenti tepat di depan pintu. Suara berisik dari plastik yang dibuka membuat Bu Minah menoleh, tapi tak berani beranjak. "Bu," suara Mahesa memecah kesunyian. Nada suaranya tenang, tapi menusuk. "Saya sudah bilang, jangan lagi lakukan itu di rumah ini." Bu Minah berdiri pelan, menatap menantunya. "Nak, ini rumah yang kubangun bersama suamiku dulu. Setiap kayunya basah oleh air wudhu. Tak mungkin aku hentikan sholat selama Allah masih memberi napas." Mahesa tersenyum samar, lalu berjalan masuk membawa kantong plastik itu. Dari dalamnya, ia keluarkan mukena yang tampak kering, tapi di ujung kainnya terlihat bekas minyak tanah. "Kalau begitu," katanya sambil menyalakan korek api, "biar aku bantu supaya kau tak bisa lagi memakainya." Bu Minah mundur 2 langkah. Matanya melebar. "Nak, jangan. Itu mukena ibu. Jangan, nak." Tapi sebelum sempat ia raih, api menyambar. Dalam sekejap, kain putih itu berubah menjadi bara jingga. Mahesa menatapnya tanpa ekspresi. Api menari di matanya. Bau kain terbakar memenuhi ruangan, bercampur dengan tangis dan jeritan Bu Minah yang pecah. Rina yang mendengar ribut-ribut dari kamar, segera datang. Tapi alih-alih membantu, ia hanya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang, tapi matanya tak menunjukkan penyesalan. "Ibu, sudahlah," katanya dingin. "Sudah saatnya ibu berhenti menyembah yang tak terlihat. Kami ingin hidup damai tanpa perbedaan keyakinan di rumah ini." Bu Minah menatap anaknya. Air matanya jatuh, mengalir membasahi pipi. "Damai tanpa Allah?" Suaranya bergetar. "Damai tanpa sujud? Nak, kamu salah jalan." Mahesa menendang sisa mukena yang sudah menjadi abu. "Lihat, Bu. Allahmu tidak turun menolong. Tidak ada apa-apa. Semuanya biasa saja." Hening. Hanya suara detak jam di dinding dan aroma gosong yang menusuk. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah jendela yang terbuka. Tirai berkibar, lilin di meja pada mendadak. Dan di luar sana, terdengar suara aneh. Suara berat, seperti langkah kaki hewan besar yang berlari di tanah basah. Mahesa menatap ke arah jendela. "Apa itu?" gumamnya. Bu Minah hanya duduk di lantai, menangis tanpa suara. "Allah, cukupkan sabarku." Dari kejauhan, suara teriakan warga menggema. "Sapi lepas. Sapi Pak Taryo lepas. Awas, mengamuk." Mahesa bergegas keluar, diikuti Rina. Udara malam terasa pekat. Lampu-lampu rumah tetangga berkelip, dan dari ujung jalan, tampak seekor sapi besar berlari kencang ke arah mereka. Matanya merah, napasnya berat, tanduknya menunduk tajam siap menyeruduk. "Mahesa, awas!" teriak seseorang. Tapi semuanya terlambat. Sapi itu berlari seperti kesetanan. Dan sebelum siapapun sempat menepi, tubuh Mahesa terpental keras ke tanah. Rina menjerit, mencoba menolong, tapi sapi itu justru berbalik dan menyeruduk lagi. Kali ini menimpa mereka berdua. Tubuh mereka terhempas, terbanting, tak bergerak. Warga berhamburan menolong. Bu Minah yang mendengar teriakan, keluar dari rumah dengan langkah gemetar. Ia melihat anak dan menantunya tergeletak di tanah. Darah mengalir dari pelipis Mahesa, dan tubuh Rina menggigil. "Ibu," suara Rina lirih, hampir tak terdengar. "Tolong." Bu Minah tertegun. Tangannya menutup mulut. Dunia seakan berhenti berputar. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya kaku. Dan di tengah kekacauan itu, sapi yang tadi menyeruduk mereka tiba-tiba berhenti. Hewan itu berdiri di depan rumah Bu Minah, menatapnya dengan mata yang sayu, lalu berbalik dan pergi perlahan, seolah semua amarahnya telah hilang begitu saja. Warga terdiam. Angin berhenti bertiup. Malam itu, rumah Bu Minah diselimuti keheningan yang menakutkan, dan sejak detik itu, tak ada lagi yang sama. Suara sirene ambulans meraung di tengah malam, memecah sunyi kampung kecil itu.
Lampu merah biru berputar di halaman rumah Buminah, menerangi tanah yang masih basah oleh darah. Warga berdiri di kejauhan, sebagian berbisik lirih, sebagian lagi masih tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Di beranda, Buminah duduk bersimpuh. Mukanya pucat, matanya kosong. Di hadapannya, Rina dan Mahesa diangkat ke tandu. Tubuh mereka kaku, wajahnya pucat pasi. Rina sempat berbisik pelan, "Bu, jangan tinggalkan aku." Sebelum matanya terpejam, Buminah hanya bisa menatap. Air matanya jatuh tanpa suara. Mobil ambulans melaju, meninggalkan jejak lampu yang memudar di jalan desa yang gelap. Sapi yang tadi mengamuk kini entah kemana, seakan datang hanya untuk menjalankan titah dari langit. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit kabupaten, dokter berdiri di depan ruang perawatan dengan wajah bingung. "Bu, kondisi mereka stabil, tapi kami tidak menemukan luka parah yang bisa menyebabkan kelumpuhan seperti ini," katanya dengan nada ragu. "Tulangnya utuh, tidak ada patah, tapi kedua pasien sama sekali tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya." Buminah mendengarkan dengan tatapan kosong. Tidak bisa bergerak. Dokter mengangguk. "Kami sudah lakukan pemeriksaan saraf, tapi semuanya normal. Ini seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, Bu." Buminah menunduk. Tangannya bergetar. "Sesuatu yang tidak terlihat," gumamnya lirih. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan sekadar musibah. Ini teguran. Ini balasan dari langit. Beberapa hari berlalu. Rina dan Mahesa terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuh mereka tak bisa bergerak. Hanya mata mereka yang menatap kosong ke langit-langit. Kadang Rina menangis, tapi air matanya hanya mengalir diam, tanpa mampu menghapus rasa sesal yang mulai tumbuh di dadanya. Buminah setiap hari datang menjenguk. Ia duduk di samping ranjang, membawa Al-Quran kecil yang sudah lusuh. Tanpa suara, ia membacakan ayat demi ayat. Suaranya lembut seperti bisikan malam. Mahesa memalingkan wajah setiap kali mendengar lantunan itu. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, suaranya justru membuat dadanya bergetar. "Bu?" panggil Rina pelan. Buminah menoleh. "Ya, Nak." "Kenapa? Kenapa kami begini?" tanyanya lirih. Air mata menggenang di sudut mata. "Aku takut, Bu." Buminah tak langsung menjawab. Ia menatap anaknya lama, kemudian berkata pelan, "Kalian menghina yang suci. Kalian menantang yang maha berkuasa. Dan Allah menegur dengan cara yang tidak bisa manusia pahami." Rina menunduk. Tubuhnya gemetar. Aku menyesal, Bu." Mahesa diam. Tapi dari wajahnya, ketegangan mulai terlihat. Urat di lehernya menegang. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya tak memberi tanggapan sedikit pun. "Kau kira Allah itu diam, Mahesa?" ucap Buminah pelan, tanpa nada marah, tapi penuh makna. "Dia melihat semua yang kalian lakukan. Bahkan api yang kau nyalakan, kini kembali membakar hidupmu sendiri." Mahesa memejamkan mata. Air matanya jatuh. 1 tetes. 2 tetes. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah Buminah, wajahnya tampak tak lagi angkuh. Malam itu, rumah sakit terasa sunyi. Di kamar kecil itu, hanya terdengar suara detak jam dan desiran napas lemah dari dua tubuh yang tak berdaya. Di luar jendela, hujan turun perlahan, menetes di kaca, memantulkan cahaya lampu yang redup. Buminah duduk di kursi plastik, menggenggam tasbihnya. Ia tak lagi berdoa agar mereka disembuhkan, tapi agar hati mereka dibuka. Dan ketika lantunan zikirnya mulai menggema pelan, sesuatu terjadi. Rina yang semula memejamkan mata, tiba-tiba menggigil. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Bu, aku takut mati," bisiknya lirih. Buminah menggenggam tangan anaknya. "Jangan takut mati, Nak. Takutlah kalau hidupmu jauh dari Allah." Air mata Rina menetes deras. Sementara di ranjang sebelah, Mahesa menatap langit-langit kamar,
wajahnya tegang. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Dalam hati, keduanya mulai menyadari bahwa azab Allah tidak selalu datang dalam bentuk petir dan kilat. Terkadang, azab itu datang dalam keheningan, lewat tubuh yang tak bisa lagi bergerak. Namun hati yang menjerit menyesal. Namun cerita ini belum berakhir. Karena di balik penyesalan, Allah selalu menyimpan rahmat. Tapi rahmat itu hanya datang bagi mereka yang benar-benar tunduk setelah jatuh di titik terendah hidupnya. Dan malam itu adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang mereka semua. Pagi itu langit berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seakan menyelimuti bumi dengan kesedihan yang tak terucapkan. Di ruang perawatan rumah sakit itu, cahaya matahari nyaris tak mampu menembus tirai jendela. Buminah duduk di sisi ranjang Rina. Ia memegangi tangan anaknya yang kurus, pucat, tak lagi bersinar seperti dulu. Di meja kecil samping ranjang, tergeletak sebuah mushaf Al-Quran yang selalu dibawa Buminah kemanapun ia pergi. Rina memandang mushaf itu dengan pandangan kosong. Tapi di balik tatapannya yang redup, ada riak yang mulai bergerak. Ia ingat saat kecil dulu, ia pernah duduk di pangkuan ibunya, mengeja huruf demi huruf dengan penuh semangat. Ia ingat suara lembut ibunya mengajarkan surat Al-Ikhlas sambil membelai rambutnya. Kini, semua itu terasa jauh. Seperti mimpi yang kabur. Dan Rina terjebak dalam tubuh yang tak bisa bergerak, dengan dosa yang membelenggu seperti rantai yang tak tampak. Sementara itu, Mahesa terbaring di ranjang sebelah. Wajahnya kaku. Sudah 2 hari ia tak berbicara sepatah kata pun. Tapi pagi itu, matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit-langit ruangan tanpa berkedip. Ada air yang mengalir dari pelupuknya. Entah karena rasa bersalah, atau karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Buminah perlahan berdiri dan mengambil mushaf. Ia membuka lembarannya dan mulai membaca surat Yasin dengan suara lembut. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Mahesa dan Rina. Dan di saat itu, Rina menangis. Tubuhnya menggigil. Suaranya tercekat. "Bu," suaranya nyaris tak terdengar. Aku mau pulang." "Pulang ke rumah?" tanya Buminah pelan. Rina menggeleng lemah. "Bukan, pulang ke Allah." Buminah berhenti membaca. Air matanya mengalir. Ia genggam tangan anaknya lebih erat. Allah tidak pernah menutup pintu, Nak. Bahkan untuk hamba yang paling banyak berdosa sekalipun. Di ranjang sebelah, Mahesa memejamkan mata. Lalu, dengan suara pelan, hampir tak bisa dikenali, ia berkata, "Buminah, ajari aku sholat." Buminah menoleh cepat. Matanya membelalak. "Apa yang kamu bilang?" Mahesa membuka mata. Air matanya mengalir deras. Aku tidak sanggup lagi. Semua yang kulakukan salah. Api itu, kata-kataku, semuanya salah. Aku ingin sholat. Aku ingin mengenal Allah." Rina menangis makin keras. Ruangan itu seketika terasa berubah. Bukan lagi ruang perawatan yang dingin dan penuh duka, tapi seperti tempat suci, di mana 2 jiwa yang telah tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Hari itu juga, Buminah menghubungi ustadz kampungnya. Beberapa jam kemudian, seorang ustadz datang ke rumah sakit. Dengan suara lembut dan sabar, ia membimbing Mahesa mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata Mahesa mengalir deras. Tangannya tak bisa digerakkan, tapi jiwanya bebas. Ia menangis seperti anak kecil. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi kebencian. Hanya ada penyesalan dan harapan akan ampunan. Rina mengikuti. Di hadapan ibunya dan ustadz itu, ia mengulang syahadat dengan suara bergetar. Aku mau kembali jadi anak ibu yang dulu, yang rajin ngaji, yang selalu minta dibangunkan subuh." Buminah memeluk anaknya. Tangis mereka menyatu. Tangis yang tak butuh kata-kata. Dan saat hari mulai sore,
Langit yang sejak pagi kelabu tiba-tiba berubah. Cahaya matahari menembus jendela rumah sakit. Hangat, lembut, menari di wajah mereka bertiga. Tiba-tiba, jari Rina bergerak. Sedikit saja, tapi cukup untuk membuatnya terperanjat. Ibu, tanganku bisa gerak. Mahesa menoleh dengan panik. Aku juga. Aku bisa rasa kakiku. Dokter yang datang memeriksa hanya bisa terdiam. Ia berkali-kali mengucap takjub, tak mampu menjelaskan secara medis apa yang baru saja terjadi. Bu Minah sujud syukur di lantai ruangan itu, meski tak ada sajadah, meski tubuhnya gemetar. Di tempat yang sempit itu, ia temukan luasnya rahmat Allah. Dan ia tahu, mukjizat bukan lagi cerita masa lalu. Ia baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hari-hari di rumah sakit kini tak lagi sunyi. Di ruangan tempat Rina dan Mahesa dirawat, suara lantunan zikir dari mulut Bu Minah tak pernah berhenti. Bahkan kadang-kadang, terdengar suara Mahesa mengeja pelan-pelan lafaz-lafaz Arab dari buku tuntunan solat yang dibawa Ustadz. Sejak hari keduanya kembali bersyahadat dan mengakui kesalahan mereka, perubahan mulai terasa. Rina yang dulunya keras dan tak acuh, kini selalu minta didampingi ibunya saat belajar membaca surat pendek. Ia tak lagi malu menangis di pelukan Bu Minah. Bahkan sering memanggilnya dengan lirih. Bu, doain aku terus ya. Jangan pernah berhenti. Bu Minah hanya tersenyum. Tapi senyum itu selalu disertai tetes air mata yang mengalir diam-diam. Bukan air mata sedih, tapi bahagia. Karena ia tahu, Allah telah mengembalikan dua jiwa yang nyaris tenggelam dalam kesesatan. Suatu pagi, setelah melewati malam yang panjang dengan doa dan zikir, Bu Minah duduk di sisi Mahesa sambil menyuapinya bubur hangat. Mahesa menatap wajah mertuanya itu lama, seperti sedang mencari sesuatu di balik keriput dan kelelahan di mata wanita tua itu. Bu, katanya pelan. HM? Sahut Bu Minah sambil tersenyum. Saya tidak pantas dipanggil menantu. Saya sudah melukai ibu, sudah menghina ibu, membakar mukena, dan menyakiti hati ibu. Bu Minah menatapnya. Nak, siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah? Tapi yang terpenting, siapa yang mau kembali saat Allah panggil? Dan kamu sudah kembali. Mahesa tak bisa menahan tangisnya. Ia menunduk dan menggenggam tangan Bu Minah, lalu menciumnya dengan penuh hormat. Terima kasih sudah tidak membenci saya, Bu. Bu Minah tak membalas kata-kata itu. Ia hanya memeluknya. Pelukan yang tulus, hangat, dan lama. Pelukan yang mungkin tak pernah Mahesa rasakan seumur hidupnya. Pelukan dari seorang ibu yang pernah ia maki, ia hina, tapi kini memeluknya lebih erat dari siapapun. Rina pun mengalami perubahan besar. Setiap pagi, ia meminta Bu Minah mengajarkannya wudhu kembali. Ia bahkan meminta diajarkan cara memakai mukenah dengan benar. Mukenah baru yang dibelikan Bu Minah, disimpannya rapi di laci, dan setiap memakainya, ia menangis. Ibu, katanya suatu malam sambil duduk di kasur. Aku, kadang masih takut. Takut Allah belum memaafkanku. Bu Minah menatap langit-langit. Kalau Allah tidak memaafkan, kamu takkan bisa menggerakkan tanganmu lagi. Takkan bisa berdiri. Takkan bisa mengucapkan syahadat dengan tenang. Kamu hidup, nak. Itu bukti Allah masih sayang. Rina mengangguk. Tapi ia tetap memeluk ibunya erat. Seakan ingin meminta maaf dari lubuk paling dalam hatinya. Hari berganti minggu. Kondisi tubuh mereka membaik pesat. Mahesa mulai bisa berdiri dengan tongkat. Sementara Rina sudah bisa berjalan pelan-pelan menyusuri lorong rumah sakit sambil didampingi ibunya. Dokter hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini bukan sekadar medis. Ini keajaiban. Bu, katanya suatu pagi. Bu Minah hanya tersenyum. Ini bukan karena kami kuat, Dok, tapi karena Allah Maha Kuasa. Suatu sore, Rina meminta sesuatu yang belum pernah ia minta seumur hidupnya. Bu, ajari aku sholat maghrib di masjid. Aku mau rasakan apa yang dulu ibu rasakan setiap datang ke sana.
Bu Minah terdiam. Lalu ia tersenyum, mengangguk pelan, dan memeluk anaknya. Dengan senang hati, "Nak." Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun ketiganya berdiri sejajar, menghadap kiblat. Di belakang imam, mereka rukuk, sujud, dan menangis dalam diam. Malam itu, masjid kecil di dekat rumah sakit menjadi saksi bisu, kembalinya dua insan dari gelapnya kekufuran, menuju cahaya Islam yang tak pernah padam. Namun perjalanan belum usai. Karena ujian sebenarnya justru akan dimulai setelah mereka keluar dari rumah sakit. Hari itu, matahari bersinar terang. Burung-burung bersahutan di langit kampung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang mengering setelah hujan malam. Sebuah mobil ambulans perlahan berhenti di depan rumah kayu yang sudah lama tak disentuh kehidupan. Pintu dibuka, dan Bu Minah turun lebih dulu, menatap bangunan sederhana itu dengan sorot mata yang sulit dibaca. Di belakangnya, Rina dibantu turun oleh seorang perawat, lalu Mahesa menyusul dengan tongkat kayu di tangan. 3 orang yang dulu saling menjauh, kini berdiri berdampingan. Rumah itu masih sama. Dinding kayu yang sudah lapuk. Jendela yang selalu berderit setiap dibuka. Tapi suasananya berbeda. Ada hawa dingin yang menyelinap dari sela-sela pintu. Ada bayangan masa lalu yang menunggu di balik dinding. Mereka masuk perlahan. Di dalam, debu menempel di setiap sudut. Karpet tua tergulung di pojok ruangan. Foto keluarga yang dulu tergantung rapi kini miring, seperti ikut merasakan beratnya cerita yang pernah terjadi di dalamnya. Bu Minah tak berkata apa-apa. Ia langsung menuju kamar, membersihkan sajadah dan rak Al-Quran yang tampak tak tersentuh selama berbulan-bulan. Tangannya gemetar saat menyapu debu di atas mukena putih yang dulu sempat dibakar. Kini sudah diganti dengan yang baru. Di ruang tamu, Rina duduk memandangi lantai. Mahesa berdiri diam, menatap dinding di mana peristiwa kelam itu terjadi. Tempat ia membakar mukena, tempat ia menginjak harga diri seorang ibu, tempat ia melemparkan tawa yang kini berubah jadi luka. "Ibu," suara Rina pelan, "bolehkah aku membersihkan rumah ini sendiri? Biar aku yang kembalikan cahaya di tempat ini." Bu Minah menoleh. Matanya berkaca. "Tentu boleh, Nak. Rumah ini milik kita semua. Tapi cahaya itu hanya bisa kembali jika hatimu sudah benar-benar ikhlas." Rina mengangguk. Ia dan Mahesa mulai menyapu, mengepel, membersihkan kaca jendela, bahkan menyiram tanaman yang layu di halaman depan. Tangan mereka belum sekuat dulu, tapi niat mereka jauh lebih kuat dari apapun. Malam pun tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali diterangi lampu temaram dan lantunan ayat suci. Bu Minah memimpin sholat berjamaah. Rina dan Mahesa di belakangnya, mengikuti dengan gugup, masih terbata dalam bacaan. Tapi mereka khusyuk. Mereka menunduk. Mereka menangis. Sujud yang mereka lakukan malam itu bukan sekadar gerakan, tapi penyerahan total kepada Allah, Sang Maha Pengampun. Namun kehidupan baru ini bukan tanpa ujian. Keesokan harinya, kabar kepulangan mereka menyebar ke seluruh kampung. Beberapa tetangga datang menjenguk, tapi tak semua membawa senyum. "Aku dengar menantunya Bu Minah itu dulu biksu ya? Gimana bisa masuk Islam lagi?" bisik seorang ibu pada tetangganya di depan pagar. "Dulu katanya mukena dibakar. Sekarang malah sholat bareng? Gak masuk akal." Mahesa mendengar semua itu dari balik jendela. Dadanya sesak. Ia ingin keluar dan menjelaskan segalanya. Tapi ia tahu penilaian manusia tidak bisa dipaksa. Rina mendekatinya. "Biarkan, Mas, yang penting Allah tahu kita sudah berubah." Mahesa menatap istrinya. "Tapi kenapa ya, dosa itu selalu terasa lebih berat saat kita sadar, daripada saat kita melakukannya?" Rina menggenggam tangannya. "Karena sekarang kita sudah punya cahaya. Dulu, kita buta." Bu Minah, yang mendengar percakapan mereka dari dalam kamar, hanya tersenyum. Ia tahu luka masih belum sembuh.
Tapi ia juga tahu luka yang dibasuh dengan taubat dan kesungguhan akan berubah menjadi kekuatan. Malam itu, ia menulis surat pendek untuk dirinya sendiri dan menyelipkannya di lemari. Jika dulu rumah ini jadi saksi penghinaan terhadap Allah, maka mulai malam ini, biarlah rumah ini menjadi tempat sujud yang tak pernah padam. Aku tidak butuh pembenaran dari manusia. Cukup Allah yang tahu betapa besar luka dan cintaku. Tapi cerita ini belum selesai. Karena terkadang, ketika seseorang baru saja memeluk cahaya, kegelapan datang lagi, lebih kuat, lebih menggoda, lebih licik. Dan kegelapan itu akan datang dalam bentuk yang paling tak disangka. Beberapa minggu berlalu sejak kepulangan mereka ke rumah. Hari-hari Buminah terasa lebih tenang, meski bayang-bayang luka belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, suara lantunan Al-Quran dari kamar Mahesa dan Rina mengisi rumah itu dengan ketenangan yang pernah lenyap. Mereka sudah mulai sholat 5 waktu, berusaha belajar dari nol, seolah ingin mengganti setiap kesalahan dengan satu kebaikan. Namun di luar rumah, tidak semua ikut tenang. Di sebuah warung kopi di ujung kampung, sekelompok orang berbicara dengan nada mencemooh. Ah, pura-pura tobat aja itu Mahesa. Siapa yang bisa percaya? Dulu aja berani bakar mukenah, sekarang pura-pura sujud. Rina juga sama aja. Anaknya Buminah yang katanya alim, malah dulu ikut pindah agama. Sekarang balik lagi? Mana bisa semudah itu? Ucapan-ucapan itu menyebar seperti racun, pelan tapi mematikan. Masuk dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, hingga akhirnya sampai ke telinga Mahesa sendiri. Malam itu, Mahesa duduk di serambi rumah, sendirian. Ia mendengar 2 anak muda yang lewat di depan pagar berbisik. Itu dia, biksu jadi-jadian. Hatinya panas. Bukan karena hinaan itu, tapi karena rasa bersalahnya sendiri yang belum sembuh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah. Tapi dada ini sesak, terlalu sesak. Beberapa hari kemudian, ujian datang dalam bentuk yang berbeda. Seorang teman lama Mahesa, bernama Tio, datang berkunjung. Ia adalah sahabat Mahesa saat masih memeluk keyakinan lamanya. Tio datang membawa senyum dan bungkusan buah tangan. Aku dengar kamu lagi sakit, bro. Kaget juga pas tahu kamu balik ke Islam, katanya sambil duduk santai. Mahesa hanya tersenyum sopan. Ya, hidup ini banyak pelajaran. Tio tertawa pelan. Tapi masa kamu beneran ninggalin semua ajaran kita dulu? Semua filosofi, meditasi, ketenangan batin yang kita cari bertahun-tahun. Mahesa menunduk. Aku menemukan ketenangan yang lebih dalam sujudku. Tio, bukan karena aku menolak apa yang pernah aku pelajari, tapi karena hatiku menemukan rumahnya. Tio memandangnya lama, lalu menggeleng pelan. Sayang banget, bro. Tapi ya, itu pilihanmu. Tapi kalau nanti kamu merasa tersesat di jalan itu, kamu tahu kemana harus kembali. Kalimat itu terasa seperti paku yang dipukul pelan ke dalam hati Mahesa. Seolah ia diingatkan bahwa dunia tak akan pernah benar-benar melepaskannya. Di dalam rumah, Rina sedang menyetrika pakaian ketika mendengar percakapan mereka dari jendela. Ia berhenti, mendekati pintu, dan melihat suaminya terdiam dalam waktu lama setelah Tio pergi. Mas, kamu baik-baik aja? Mahesa menoleh. Matanya tampak kosong. Aku cuma takut, Rin. Takut apa yang kita perjuangkan ini cuma semangat sesaat. Takut aku nggak cukup kuat untuk terus istiqomah. Rina menggenggam tangannya. Jangan takut. Karena kalau kamu takut, ibu juga akan merasa lelah sendiri. Kita sudah menyakiti beliau terlalu dalam. Jangan biarkan luka itu terbuka lagi hanya karena kita goyah. Mahesa menunduk. Aku cuma manusia biasa, Rin. Rina menatapnya dalam. Tapi Allah Maha Kuat. Kalau kamu sandarkan semuanya ke Dia, kamu gak akan pernah jatuh lagi. Malam itu, Mahesa sujud lebih lama dari biasanya. Di dalam sujudnya, ia menangis,
Bukan karena sakit tubuh, tapi karena gentar hatinya. Ia sadar, ujian terbesar setelah hidayah adalah menjaga agar cahaya itu tidak padam lagi. Di kamar sebelah, Buminah terbangun. Ia berjalan perlahan menuju ruang tengah dan menemukan Mahesa masih dalam posisi bersujud. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri di balik pintu, dan dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan anak ini jatuh lagi. Jangan ambil hidayah yang telah kau beri dengan begitu mahal." Namun di luar sana, ada satu sosok yang diam-diam tak suka melihat Mahesa berubah. Seseorang dari masa lalu yang tak pernah menyerah untuk menariknya kembali. Dan sosok itu akan datang dengan cara yang tak diduga. Hari-hari berlalu perlahan. Mahesa mulai bekerja serabutan membantu tetangga membetulkan genteng, mengangkat karung pakan ternak, atau bersih-bersih halaman musola. Semua ia lakukan dengan senang hati, sebagai bentuk taubat dan usaha memperbaiki diri. Rina membuka usaha kecil-kecilan, menjual gorengan di depan rumah. Buminah membantu mengupas bawang, membungkus sambal, dan membereskan lapak setiap sore. Rumah itu mulai hidup lagi. Tapi di balik semua kebaikan yang mereka bangun bersama, ada satu nama yang terus diam-diam mengintai dari kejauhan. Tio. Ia tak tinggal diam. Ketika Mahesa menolak ajakannya dengan lembut, rasa kecewanya berubah menjadi amarah yang dibungkus dalam tawaran yang tampak manis. Ia tak percaya Mahesa benar-benar berubah. Menurutnya, Mahesa hanya sedang lemah, dan orang lemah selalu mudah dibelokkan, jika waktu dan cara yang dipilih tepat. Suatu siang yang terik, saat Mahesa baru pulang dari membantu memperbaiki pagar musola, Tio datang dengan mobil mewah dan senyum lebar. "Bro, gila, kamu makin kurus aja. Ayo naik, temenin gue sebentar. Kita ngopi kayak dulu." Mahesa ragu. "Gak enak. Ti, aku harus bantu Rina di rumah." "Sebentar aja. 15 menit. Biar gue ngobrol sama lo. Kayak dulu kita diskusi filsafat. Tenang aja, nggak bakal ngomongin agama lagi." Setelah sedikit didesak, Mahesa akhirnya luluh. Ia naik ke mobil, duduk canggung, dan menatap keluar jendela. Mobil itu melaju ke arah kota, ke tempat yang sudah lama tak ia kunjungi. Di sebuah kafe mewah, Mahesa duduk berhadapan dengan Tio. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul, dan di meja, beberapa berkas disodorkan. "Gue tahu lo lagi mulai dari nol. Bro, ini bisnis kecil-kecilan. Investasi modal ringan. Lo tinggal naruh nama doang, biar bisa dapat penghasilan tetap. Sambil lo terus tobat-tobat itu, gak masalah, kan?" ucap Tio santai. Mahesa menatap berkas itu. Nominal yang ditawarkan memang menggiurkan. Sementara di rumah, dapur masih sering kehabisan minyak. "Ini halal?" tanyanya lirih. Tio tertawa. "Halal haram relatif lah. Toh lo juga dulu gak mikir gitu. Lagian ini bukan kayak dulu-dulu. Ini bisnis modern. Nggak ada yang dirugikan." Mahesa terdiam lama. Di kepalanya, wajah Rina terbayang. Wajah Buminah. Lalu kenangan ketika ia tergeletak lumpuh di tanah setelah diseruduk sapi. Ingatan itu datang cepat, menampar kesadarannya. Dengan tenang, ia mendorong berkas itu kembali. "Maaf, Ti, aku gak bisa." Tio terdiam. Senyumnya hilang. "Lo serius?" "Serius." Tio menghela napas, lalu berdiri. "Lo bukan Mahesa yang gue kenal." Mahesa tersenyum tipis. "Justru karena itu, aku gak mau jadi Mahesa yang dulu lagi." Sepanjang perjalanan pulang, Mahesa diam. Tapi hatinya seperti baru menang dalam perang. Ia tahu Allah sedang mengujinya, dan untuk pertama kalinya, ia menang melawan diri sendiri. Namun saat ia tiba di rumah, suasana berbeda. Rina duduk di lantai, wajahnya panik, air mata menetes. Di hadapannya, Buminah memegangi dadanya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Ibu tadi pingsan," kata Rina terbata.
tiba-tiba aja lemas. Mahesa berlari ke kamar, mengganti baju, dan segera membawa Buminah ke puskesmas dengan motor pinjaman. Di sepanjang jalan, hatinya bergetar. Ya Allah, jangan ambil beliau sekarang. Aku belum cukup membayar semua dosaku padanya. Di ruang IGD, Buminah dipasang infus. Dokter berkata tensinya turun drastis karena kelelahan dan tekanan emosi. Beliau butuh istirahat dan ketenangan, ujar dokter. Kalau bisa, jauhkan dari pikiran-pikiran berat. Malam itu, Mahesa dan Rina duduk di ruang tunggu rumah sakit. Rina bersandar di bahu suaminya. Mata mereka sembab, tubuh mereka lelah, tapi hati mereka satu. Mereka tak ingin kehilangan Buminah. Kalau sampai ibu kenapa-kenapa, gumam Mahesa pelan, aku gak akan pernah maafin diriku sendiri. Rina menggenggam tangannya. Ibu kuat. Dia sudah melewati badai besar. Karena Allah masih jaga beliau. Tapi dari kejauhan, di dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari rumah sakit, Tio duduk memandangi rumah sakit dengan tatapan tajam. Kalau cara halus gak mempan, berarti harus pakai cara yang lebih keras. Ia menyalakan rokok, lalu menghubungi seseorang. Gue butuh orang yang bisa bikin Mahesa sadar kalau dia masih milik kita. Dan malam pun kembali menutup kisah ini, dengan awan kelam yang menggantung rendah di atas kepala mereka. Pagi itu, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan saat Mahesa dan Rina kembali dari rumah sakit dengan langkah pelan. Buminah diperbolehkan pulang setelah semalaman dirawat. Meski tubuhnya tampak lemah, senyumnya tetap hangat. Aku cuma lelah, katanya pelan pada Mahesa di atas dipan kayu. Lelah karena masih merasa belum bisa menghapus semua luka. Mahesa menggenggam tangan ibunya. Ibu jangan bilang begitu. Semua ini, justru karena kami yang membuat ibu menanggung terlalu banyak. Buminah hanya membalas dengan senyum. Ia tahu, luka memang tak bisa dilupakan, tapi bisa dimaafkan. Dan ia telah memilih itu sejak lama. Siang itu, Mahesa kembali ke musola kampung. Ia membantu mengecat pagar depan bersama beberapa bapak-bapak kampung. Senyum dan sapaan mulai terasa ringan. Beberapa warga sudah mulai menerima, meski ada juga yang masih diam dan sinis. Saat sedang mengangkat emberket, seorang pemuda asing datang menghampiri. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan mengenakan jaket hitam lusuh. Mas Mahesa, tanyanya. Iya, saya. Ada apa? Ada titipan untuk sampean dari Pak Tio, katanya sambil menyodorkan amplop coklat tebal. Mahesa menatapnya heran. Isinya apa? Cek sendiri aja. Tapi kata Pak Tio, itu cuma pengingat kecil. Kalau Mas Mahesa masih punya tanggung jawab masa lalu yang belum selesai. Tanpa menunggu jawaban, pemuda itu pergi. Mahesa membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa lembar uang dolar dan selembar foto, dirinya bersama Tio, di sebuah ritual lama, bertahun-tahun silam. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta hitam. Kalau kamu ingat dari mana kamu berasal, jangan berpura-pura jadi orang lain. Mahesa terduduk. Tangannya gemetar. Nafasnya pendek. Dunia seperti berputar cepat. Semua memori lama kembali menghantam. Ritual. Kitab-kitab sesat. Sumpah-sumpah yang pernah ia ikrarkan dengan mata tertutup dan kaki di atas bara. Ia bangkit. Berjalan tergesa pulang. Sesampainya di rumah, ia masuk kamar tanpa bicara. Rina yang melihat wajah suaminya pucat segera mengikuti. Mas, ada apa? Mahesa menunjukkan isi amplop itu. Rina membacanya, lalu menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Mereka mengintai kita. Mahesa menunduk. Mereka ingin aku kembali. Mereka bilang aku belum menebus ikatan lama. Rina menggenggam tangan suaminya kuat-kuat. Kita sudah memutus itu semua. Kita sudah kembali ke Allah. Mahesa menggeleng. Ikatan dulu, bukan ikatan biasa. Rin. Mereka pernah bilang,
siapa yang keluar akan diikuti, bahkan dengan darah. Malam itu, Mahesa duduk sendiri di serambi. Ia tak berani tidur. Di tangannya ada Al-Quran kecil, yang ia peluk erat seperti tameng. Di dalam rumah, Buminah berbaring. Tapi meski tubuhnya lemah, zikir tak pernah lepas dari bibirnya. Ia tahu, badai belum usai. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Suara pintu pagar digeser kasar. Mahesa berdiri cepat, menatap gelap di halaman depan. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi sekelebat bayangan melintas di antara pohon pisang. Mahesa masuk mengambil senter dan keluar lagi. Ia menyisir halaman, menyinari tiap sudut. Saat senter mengarah ke belakang rumah, ia melihat sebuah boneka kain tergantung di pohon dengan tali. Di dada boneka itu tertancap jarum, dan kertas kecil bertuliskan huruf asing. Mahesa mundur. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu betul, ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia berlari masuk, mengunci semua pintu dan jendela. Rina sudah terbangun, tubuhnya gemetar. Buminah duduk bersandar di dinding, membaca ayat kursi berulang-ulang. Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Cahaya lilin menyala di tiap sudut rumah. Di luar, angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting memukul dinding seperti ketukan dari dunia lain. Dan menjelang subuh, Mahesa berdiri, mengambil air wudhu, lalu memanggil Buminah dan Rina untuk berjamaah. Kita tak bisa lari, katanya, tapi kita bisa berdiri di hadapan Allah, lebih kuat dari sebelumnya. Di ruang tamu yang sempit itu, mereka berdiri berdampingan, menghadap kiblat, bersujud bersama. Sementara di luar, dua pasang mata mengintai dari balik semak. Tapi saat suara adzan menggema dari musala, bayangan itu perlahan menghilang di telan kegelapan. Karena tak ada sihir, tak ada ancaman, dan tak ada dendam yang lebih kuat dari mereka yang berserah diri sepenuhnya pada Allah.